masih menyempatkan waktu dan menyelesaikan rangkaian acara dari hibah MDKM yang diterima oleh Program Studi Arsitek Universitas Budi Luhur. Dengan agenda acara hari ini adalah penyusunan POS kurikulum MDKM sesi 1. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya, juga terutama kepada yang terhormat Ibu Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur, Ibu Anggreni India SPMD, yang sampai saat ini masih membimbing kita untuk menyelesaikan POS yang menjadi target kita hari ini. Baiklah, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang masih setia mendampingi penyelenggaraan hibah kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur. Pada hari ini kita akan masuk pada sesi untuk pembuatan prosedur operasional standar
di mana kita akan buat dalam 2 hari ya, karena cukup banyak yang harus kita buat, ada 10 prosedur operasional standar. Hari ini kita masuk pada sesi 1, di mana kita sama-sama akan membuat 10 prosedur operasional standar yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada hari yang lain, yaitu pada sesi kedua, di mana masing-masing prosedur operasional standarnya akan kita presentasikan satu persatu agar kalau misalkan ada masukan yang menyempurnakan dari kita semua dapat kita kerjakan. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam dulu. Marilah Bapak Ibu di Hibah MBKM Prodi Arsitektur, kita langsung menjawab acara ini yang akan dibantu oleh Ibu Kaprodi sendiri. Yang ini targetnya adalah prosedur operasional standar kurikulum MBKM untuk Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Inggit. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diperoleh oleh prodi kita, luaran yang keempat adalah kita harus memiliki prosedur operasional standar. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kita sebelumnya, di mana kita sudah melakukan sosialisasi bagaimana prosedur operasional standar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas Budi Luhur, sehingga apa yang kita kerjakan akan sesuai dengan template yang sudah ada pada universitas. Nah, hari ini pada sesi 1 tugas kita bersama adalah kita akan membuat prosedur operasional standar yang akan dikerjakan oleh masing-masing PIC atau penanggung jawabnya. Nah, di sini total prosedur operasional standar yang harus kita kerjakan itu ada 10. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sesuai dengan skema program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu ada 8, ditambah 1 yang di semester 5 ada 9, ditambah kita harus melengkapi dengan konversi dan pengakuan kredit. Ya, seperti itu. Oke, jadi di sini ada kurang lebihnya ada 10 ya. Yang pertama kuliah pada program studi lain dalam Universitas Budi Luhur. Nah, itu walaupun sebenarnya sudah running selama ini sistemnya, sebelum ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita kan udah running ya, mahasiswa kita bisa mengambil mata kuliah pilihan sebenarnya di prodi lain. Nah, tapi karena ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu ternyata bagian dari program MBKM, sehingga harus kita buatkan posnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu kuliah program studi arsitektur di luar Universitas Budi Luhur. Kemudian yang ketiga adalah magang atau praktek kerja. Kemudian yang keempat adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang kelima adalah penelitian atau riset. Yang keenam adalah proyek kemanusiaan. Yang ketujuh adalah kegiatan wirausaha. Kemudian yang kedelapan adalah studi atau proyek independen. Yang kesembilan adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dan yang ke-10 adalah prosedur konversi pengakuan kredit. Nah, 10 POS ini yang targetnya hari ini kalau kita harus selesai. Sehingga pada sesi 2 nanti masing-masing PSC akan coba mempresentasikan sehingga kita bisa lihat ya, kalau misalkan mungkin ada masukan dari kita semua untuk andai kata misalkan ada yang kurang lengkap atau ada yang tidak sesuai, kita semua bisa memberikan masukan ya. Oke, kemarin saya sudah kirimkan ke Bapak dan Ibu sekalian contoh POS yang sudah saya buat. Nah, saya akan bahas satu POS yang sudah saya buat di depan sini supaya Bapak Ibu lihat ada beberapa hal yang sebenarnya sama. Jadi maksudnya bisa di-copy, tidak perlu ada yang diedit, tapi ada beberapa yang memang harus disesuaikan atau diedit. Ya, saya akan bukakan dulu ya. Oke, ini adalah prosedur operasional standar. Saya pilihkan poin yang kedua, yaitu kuliah Prodi Arsitektur di luar Universitas Budi Luhur.
Nah, pada saat melakukan penamaan, Bapak Ibu bisa lihat di atas ya, atau Bapak Ibu bisa sambil buka filenya. Di situ filenya adalah POS garing FTK garing LPM 03.A002. Nah, nanti yang Bapak Ibu rubah untuk penomoran hanya yang A002-nya. Urutannya mengikuti dari PowerPoint yang sudah saya berikan. Kalau di situ nomor 8 ya berarti A008, kalau nomor 10 berarti A010. Ya, untuk penomoran hanya itu. Nomor revisinya 0. Kemudian tanggal berlakunya adalah Januari 2020. 2021 ya, oke. Kamu juga nanti saya kirim ulang aja ya. Ini kayaknya ada beberapa yang kayak double gitu dari sana. Januari 2020. Nanti saya kirim ulang ya. 2021. Ya, terus untuk bagian depan itu ada namanya ya, prosedur operasional standar. Kalau saya kan tadi mengerjakannya kuliah prodi arsitektur luar Universitas Budi Luhur. Nah, untuk penanggung jawabnya itu kita tidak perlu diedit ya, jadi sama ya. Perumusnya adalah Ketua Program Studi Arsitektur, persetujuannya dari Ketua Senat Fakultas Teknik, penetapannya dari Dekan Fakultas Teknik, kebetulan nih merangkap jadi ketua ya, terus pengendalinya juga dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi bagian ini tidak ada yang Bapak Ibu edit. Kita turun pada halaman 2, tujuan. Nah, kalau tujuan ini pastinya harus diedit ya. Nah, ini kita lihat ya, prosedur operasional standar ini bertujuan untuk, nah ini baru diedit nih. Kalau di tempat saya memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam mengambil kuliah pada program studi arsitektur di luar Universitas Budi Luhur sebagai salah satu pelaksanaan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, yang perlu Bapak Ibu edit berarti cuma bagian ini. Ini saya kasih warna merah ya, bagian yang diedit ya. Jadi nomor nih. Supaya Bapak Ibu jelas ya mana bagian yang diedit. Lagi Bu, sama yang itu judul atasnya. Nah, yang edit kan ininya aja. Kan dalam mengambil kuliah, misalkan dalam mengambil kuliah menggunakan program magang atau praktik kerja, gitu kan. Kalau saya kan pada program studi arsitektur di luar Universitas Budi Luhur. POS ini mendeskripsikan tentang mengambil kuliah sesuai dengan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memastikan kerjasama kurikulum tetap sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan telah dirumuskan. Oke, kemudian definisinya, nah ini yang dirubah definisi yang nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Nanti terkait kan kalau untuk kurikulumnya sama, Merdeka Belajar Kampus Merdekanya sama. Kalau saya kan karena kuliah di program studi arsitektur, nah yang saya cari arsitektur. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang bagian KKN, ya cari definisinya KKN itu apa. Kalau misalkan magang itu apa. Kalau misalkan studi proyek atau studi independen, studi atau proyek independen adalah penelitian adalah gitu ya. Referensinya nggak perlu diubah. Ini udah referensi saya ambil dari LLDT, ketentuan umum. Ini aja yang berubah. Melaksanakan apa gitu Ya, dia dengan metode apa gitu. Nah, kalau untuk rincian prosedurnya tentunya pasti beda-beda. Ya, itu dilihat dari buku kurikulum. Kemarin saya udah share buku kurikulum belum sih? Buku implementasi belum ya, nanti sekalian saya share ya. Ini saya buka ya buku implementasinya ya. Dilihatnya ada kok di sini. Cuman memang nggak semua harus dipakai. Nah, ini kan buku implementasi MBKM.
semua prosedur itu, semua pelaksanaan itu ada di sini. Nih, coba saya cocokkan dengan bagian saya ya. Saya kan kuliah di prodi lain di luar, prodi arsitektur di luar. Nah, kan saya ini nih, kuliah pada program studi arsitektur luar Universitas Budi Luhur. Kalau dilihat masing-masing udah ada tahapan mekanismenya seperti ini. Tapi kemarin setelah saya copy, ternyata memang nggak bisa semua dipakai. Justru kita lebih sedikit di POS. Karena di sini, contohnya ya, di sini ada persyaratan nih, mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, persyaratan ini tentunya nggak perlu kita copy, kan ini persyaratan bukan POS-nya. Ya, jadi kalau dilihat di sini kita lihat ya tahapannya. Yang pertama, Ketua Program Studi Arsitektur Budi Luhur melakukan kerjasama pertukaran pelajar dengan program studi arsitektur dari perguruan tinggi lain. Nah, ini bisa di copy nih. Tinggal diganti kerjasamanya apa. Misalkan Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Budi Luhur melakukan kerjasama magang atau praktik kerja dengan ada tulisannya di buku panduan itu kalau nggak salah dengan industri di bidang arsitektur kalau nggak salah di buku tulisannya. Ada di buku ini nih. Di buku panduan. Di buku panduan ini ada. Contohnya ya, magang atau praktik kerja. Nih, melakukan kerjasama dengan mitra pada dunia industri atau profesi di bidang arsitektur. Saya tinggal di copy. Nah, terus kalau di sini saya ada tambahan ini yang mungkin Bapak Ibu nggak ada. Saya ada tambahan program studi arsitektur luar Universitas Budi Luhur memberikan kurikulum. Karena kan kita harus tahu kalau anak kita mau kuliah di sana, kita kan harus tahu kurikulumnya sana gitu kan. Kira-kira mata kuliah apa yang bisa dikonversi untuk mata kuliah di semester yang sama dengan si anak. Kan ini boleh diambil di semester 6 atau 7. Ya, program yang nanti Bapak Ibu kerjakan itu adalah di semester 6 dan 7. Tidak 5. Kalau 5 itu kebetulan bagian saya. 5 itu kan kuliah di prodi lain tapi dalam Budi Luhur. Nah, selanjutnya kurikulum program studi arsitektur di luar Universitas Budi Luhur yang telah memiliki kerjasama pertukaran pelajar akan disosialisasikan kepada dosen pembimbing akademik. Ini sama nih prosesnya, ya kan? Jadi kalau di sini bukan yang disosialisasikan bukan kurikulumnya, tapi lebih pada program kerjanya. Jadi si anak itu kalau mau magang atau mau KKN atau apa, kan dosen PA-nya harus nge-share ke mahasiswanya PA-nya. Ada yang mau ngambil MBKM nggak semester 6, misalkan yang tayang, ini contohnya misalkan magang. Ini ya untuk magang gitu. Adanya di perusahaan, misalkan perusahaan tempatnya Oksa deh, Kos Studio gitu ya, Kos Studio Arsitek. Di situ lagi ada proyek nih kami. Nah, kita dosen PA nih harus mensosialisasikan. Nah, untuk persyaratan yang panjang lebar tadi di buku panduan nggak perlu di-copy sama Bapak Ibu, cukup ditulis mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengisi KRSS di semester 6, semester 7 dan semester antara tahun ketiga mengisi KRS, terus serta menandatangani kontrak program belajar kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka pertukaran pelajar. Karena kalau saya kan berarti programnya masuk di dalam pertukaran pelajar. Ini seterasin ya, berarti ini kan pasti beda karena mereka berarti memberikan program kerja ya. Selanjutnya dosen PA-nya memverifikasi KRS dan KRS. Kemudian mahasiswa melaksanakan program kuliah program MBKM di program apa. Nah, terus yang terakhir adalah si tempat mereka MBKM. Kalau saya karena arsip prodi lain kan di luar BL, jadi kan ketua program studinya
Jadi nanti kerjasamanya saya minta dalam bentuk sertifikat. Jadi mereka mengeluarkan sertifikat lalu mengeluarkan nilai-nilai yang akan mereka keluarkan. Itu tergantung perusahaannya ya. Kalau universitas lain ya tergantung universitasnya mata kuliahnya apa. Nah tahapannya cuma sampai di sini. Nah kalau misalkan jadi pertanyaan terus nilai dikemanain, itu nanti ada di poin 10, konversi nilai dan pengakuan antar kredit SKS. Kayak gitu. Karena semua itu sama, tahapannya tidak beda. Jadi dari situ nanti akan diinput di masing-masing dosen pengampu mata kuliahnya akan menginput mata kuliahnya. Karena kan anak itu terdaftar di mata kuliah, setiap mata kuliah yang diambil itu dia akan terdaftar anaknya. Nah jadi tahapannya sampai di sini. Nah ini saya buatnya menggunakan visio. Tentunya visionya Bapak Ibu akan menyesuaikan ya. Kalau di tempat saya yang berperan di sini adalah Prodi Arsitektur UBL, Prodi Arsitektur UBL, dosen PA dan mahasiswa. Nah Bapak Ibu cukup mengganti bagian yang tengah nih. Yang Prodi Arsitektur luar Universitas Budi Luhur, Bapak Ibu harus ganti dengan pembimbing lapangan. Karena yang ada prodinya kan cuma bagian saya. Bapak Ibu yang di sini tinggal diganti pembimbing lapangan. Bimbing lapangan. Nah, terus untuk dokumennya, bagian yang atas sama, bagian bawahnya juga sama, cuman diganti MOU-nya tuh MOU apa. Kalau dilihat sih memang nggak terlalu banyak yang akan nggak terlalu banyak yang harus benar-benar dikarat baru. Karena terus saya pikir juga, oh ini kayak tipikalnya sama. Paling ya memang visionya aja gitu yang memang harus dibikin kan. Oke, sebelum saya share filenya, saya share ulang. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan dulu? Yang mau tanya, Ya. kalau untuk yang penelitian ini, nah itu kan berarti di sini untuk dimulai dari definisi ya Bu ini ya. Definisinya berarti penelitian definisi adalah kalau kurikulum sama itunya sama. kurikulum sama NPK-nya tetap dimasukin aja. Ya kalau apa satunya kan dunia tuh PPM ya sebenarnya, tapi mereka namanya apa? Proyek kemanusiaan. Berarti tulis saja proyek kemanusiaan adalah. Kalau mungkin susah nyari definisi proyek kemanusiaan bisa diganti dengan Pengabdian masyarakat. pengabdian masyarakat. Ya itu sama kok, intinya pengabdian masyarakat. Terus ini Bu Eni mau tanya terkait yang bagan alir prosedurnya. Kalau di sini kan untuk kepalanya itu ada Prodi Arsitektur UGL, berarti kan yang diganti yang di tengah dua ini ya. Dosen PA-nya tetap dong. Dosen PA, oh iya, berarti sini kalau diganti itu tidak SPM. Kalau penelitian itu enggak tetap. Kita kalau itu di bawahnya Prodi. Oh di bawahnya Prodi ini tetap ya. Oh, meskipun kita kerja sama penelitiannya itu sama mahasiswa lagi penelitian dengan dosen gitu kan? Enggak, dia harus bekerja sama dengan lembaga penelitian, misalkan sama LIPI, sama BPPT. Oh, jadi kita di sini kerjasama. Nanti kan ada tuh kerjasama dengan itu, berarti dengan Ada kalau di sini ada nih di buku panduan ya. Nah, saya cari ini yang magang ya. Nih penelitian kerjasamanya itu nih mitra dari lembaga riset atau laboratorium riset. Nanti ini saya bagi. Ada kopi kok. LIPI, BPPT. Iya, itu yang saya tahu sih. Kemarin sebenarnya tempatnya Amber bisa, cuman pas saya tanya ke Amber, sana open gak sih kalau ada mahasiswa mau bantu risetnya sana gitu kan? Maksudnya nggak terbebani harus kayak mahasiswa magang harus dibayar gitu enggak, tapi anak itu ikut bantu riset. Terus dia bilang, ntar ya Bu besok saya cari tahu infonya. Ternyata hasilnya belum punya mereka programnya. Yang mahasiswa bantu timnya mereka misalkan untuk nyari datanya atau ngolah datanya gitu ya, ternyata belum. Nah kalau yang saya tahu kan ya itu ya yang paling gampang itu kan di BPPT gitu kan. Cuman kayak itu sebenarnya sih mungkin harusnya banyak ya, karena riset itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh lembaga riset seperti itu ya. Saya nggak ngerti kalau ini yang saya awam sih kalau di arsitektur aja. Yang saya tahu contohnya gini,
misalkan produknya apa sih namanya, dulu saya pernah ikut risetnya, misalkan Indomie itu kasih wings ya gitu ya, misalkan wings, produk wings, wings itu kan banyak tuh. Unilever banyak. Unilever waktu itu ya, Unilever pas banget. Nah Unilever tuh ternyata mereka untuk misalkan waktu itu saya pernah ikut risetnya sampo. Jadi gini, untuk mereka mengeluarkan sampo ternyata tahapan awal tuh mereka riset dulu. Jadi mereka mencari tahu dulu kebutuhan wanita. Waktu itu kan pasarnya wanita. Wanita itu pengen sampo yang bagaimana sih? Itu mereka riset dulu. Jadi manggil dari mulai ibu-ibu, nanti pegawai, anak sekolah gitu, anak kuliah gitu, tipe itu mereka riset sampai akhirnya mereka tahu oh ternyata dominan itu butuh sampo yang wangi misalkan gitu. Baru tuh nanti dia ngeluarin produknya. Nanti pas mau iklan mereka riset lagi, iklan apa sih yang bisa memin sampo sampai orang tuh tertarik kayak gitu. Itu bisa kan sebenarnya, itu kan riset juga. Nah, saya cuma nggak tahu aja nih kalau di arsitek itu kira-kira apa yang dilakukan orang untuk riset gitu. Nah itu yang saya nggak tahu kan itu gitu. Kalau kemudian saya waktu itu pernah ikut riset di Unilever. Nah kalau arsitek apakah ada riset tertentu? Sebenarnya sih mirip-mirip kayak kalau di kita sih yang pasti melakukan riset itu kan pada saat arsitek mau membuat konsep, pasti dia by riset dulu kan, mempelajari dulu gitu. Nah misalkan kayak kemarin kan lagi tren desain rumah bagaimana sih yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri gitu. Itu kan by riset kan, nggak main asal orang menceplak bikin desain maunya begini, kan dia riset dulu rata-rata rumah yang tren sekarang tuh yang luas berapa, rata-rata kamarnya kayak apa, pola ruangannya bagaimana, terus kira-kira ada space nggak sih yang tiba-tiba dadakan bisa dijadikan ruang isolasi mandiri kan gitu. Itu kan by riset. Nah itu yang saya belum tahu gitu kan, kalau misalkan ada nggak sih, misalkan boleh nggak sih misalkan anaknya ikut risetnya IAI, misalnya IAI mau lagi punya program apa gitu, itu diakui nggak? Itu yang saya juga belum tahu. Kan sebenarnya itu by riset kan, waktu IAI misalkan dia lagi mau ngeluarin ya itulah rumah isolasi mandiri, itu pasti mereka kan melakukan banyak riset tuh. Nah diakui nggak sih kalau anak kita ikut istilahnya bukan magang ya, tapi risetnya si IAI-nya itu diakui nggak, bukan di bawah lembaga riset murni. Sebenarnya sih kalau cuma berpatokan sama lembaga yang murni kayak BPPT ataupun LIPI kayaknya skupnya terlalu kecil ya. Kesempatan kita kan justru lebih banyak di instansi-instansi lainnya, mungkin di ya kayak tadi Bu Eni bilang mungkin di IAI atau misalnya di kontraktor, iya, atau kan Peru, PU Pera gitu kali ya, dengan itu kan riset ya. Iya itu riset ya. PU Pera. Atau Oh ada namanya. Balitbank yang kayak itu ada di Bandung. Oh ya kita pernah datang itu. Nah, itu Balitbanknya PU itu ada di Bandung. Kemudian kalau di Podomoro itu biasanya ada yang analisis market. Nah, fungsinya itu adalah untuk menguji apakah produk propertinya ini sesuai dengan harapan satu, kemudian sesuai dengan target market keluarga baru misalnya. Nah, itu biasanya dia ada divisi untuk di banknya. Nah, biasanya kalau untuk riset sebagai mahasiswa mayoritas tidak nyemplung riset langsung, tetapi dia biasanya jatuhnya adalah nyoba kuesioner, nyoba kuesioner atau olah data ya, data statistiknya, statistiknya termasuk itu. Makanya kita kan nggak diajarin itu untuk mengolah data secara statistikalnya. Kan memang nggak sampai ke situ. Kalaupun memang bisa, adalah menganalisa kayak dunia pencahayaan. simulasi. Nah, kalau jendelanya selebar ini, cahaya yang masuknya ada segini. Nah, seperti itu sih. Jadi ya kerjasamanya ya dengan litbang satu perusahaan pengembang. Oh iya. Iya itu kan di bawahnya litbang ya, Apa namanya berarti sebenarnya Balitbank beda-beda. Kalau di namanya PNI beda. Balitbank di Bandung. Kalau di Podomoro biasanya setiap ada mau ada pengembangan proyek baru kembangin. Nah itu Kalau kan. nggak ada ya tutup. Nah iya, pasti kan
kalau untuk perusahaan gede itu pasti bikin kan. Ya pasti punya itu Risetnya ya? R&D. Bagiannya namanya Research and Develop. Jadi Oh, yang R&D ya. R&D Research and Develop. Jadi biasanya ada apa? Memang kalau mereka yang di situ itu kayak studi pasar, terus kemudian studi wilayah lokasi, terus target pasar atau segala macam itu. Memang iya sih Bu. Tapi biasanya memang di satu perusahaan yang agak besar ya. Iya, kalau Podomoro itu ada Pak. Pasti dan tentatif. Kayak Sinarmas kayak gitu-gitu kemungkinan ada karena dia udah perusahaan gede. Tapi kalau konsultannya walaupun arsitek ternama kan belum tentu punya. Jadi dia memang harus di bawahnya developer yang besar ya kayaknya ya. Nah itu berarti kan ini sekup untuk POS kita itu sejauh mana nih? Apakah sampai harus menyebutkan si badan-badannya kayak ada Yang kita kedua kerjasama POS kan baru operasional standarnya. Nanti perkara dia mau masuknya di mana, tapi waktu si anak mau ngambil dia tahu tahapannya. ya. Oh, saya harus ke sini dulu ini gitu. Paling kita perlu menyebutkan nggak badan yang ini kerjasama Tulisnya ini mitra dari lembaga riset atau laboratorium Global. riset. gitu aja. Iya. Oh, Karena nggak kalau perlu ini diambil memang dari MBKR-nya tanggal gitu. Jadi itu dulu deh. Istilahnya nggak usah nyebutin merek ya Bu. Nggak usah Iya. merek ya. Karena kan POS. Kalau Nah, merek kalau waktu iya. udah masuk MOU baru nanti Iya, ada itu ada kemungkinan nanti untuk riset kan kemarin kita MOU-nya baru 3 tuh. Apakah setiap kita MOU kita 3 dari itu 2 itu magang, 1 KKN tematik. KKN tematik ya. Nah itu berarti kedepannya untuk riset juga bisa yang semua yang 8 skup Nah, kita ini kan harus pada ada. dasarnya kita open, tapi Ah. kalau menurut Pak Wendy yang nyariin kita, jadi kita yang membuka Oh, jalan. kita yang Jadi misalkan kita dapat nih kerjasama sama misalkan banknya PUPR gitu, terus kita tawarin ke anak-anak di semester 6 atau 7, ada yang mau nggak nih, ada nih gitu kan, nanti diakuinya berapa SKS tuh kita juga udah tentuin programnya. Jadi kita lihat project mereka apa, kalau ditransfer ke kita untuk mata kuliah apa aja, nah itu yang kita open ke mahasiswa. Jadi mahasiswa ibaratnya tinggal ambil atau enggak gitu. Karena kalau misalkan kita lepas nanti ini pengennya KKN, yang ini pengennya misalnya mahasiswa, yang ini pengennya studi independen, yang ini pengennya riset. Kita yang bingung karena kan harus menyediakan pembimbing, itu kan terkait masalah honor. Kalau satu pembimbing ngelayanin satu mahasiswa mungkin event poinnya nggak dapet. yang berarti kalau di POS-nya nggak sampai sedetail itu ya Bu ini ya. Iya, enggak. Makanya nih di tempat saya juga global kok ini PRS-nya. Nah, kayaknya gini deh, harus nambah 5 kali ya kalau Bapak Ibu, karena kan punya pembimbing lapangan, punya pembimbing ini Di kampus. Di sananya apa kita tetap pembimbing sama. aja tulisannya. Untuk POS-nya gimana nih? Ya Yang nambah satu lagi. yang mulai dari magang sampai terakhir KKN tematik itu Harus pembimbingnya ada 2. pembimbing lapangan. Karena ada pembimbing lapangan, ada pembimbing sini. Kalau kuliah di tempat lain kan nggak punya pembimbing, cuma tinggal transfer Oh nilai. iya, dua-duanya pasti ada pembimbing. Ya kan, pasti kan lapangan punya pembimbing, di BL punya pembimbing kan. Nah, saya mau nanya POS-nya mau dibikin jadi 5, ada pembimbing lapangan, ada pembimbing prodi arsitektur budi luhur, atau hanya pembimbing aja namanya. Kayaknya nambah. Berarti tetap 4. Soalnya gini, biasanya kalau POS-nya lapangan itu jauh lebih profesional daripada kita. Kayak Ya, misalnya maksudnya kita nulis pembimbing itu mewakili 2, jadi itu Oh. ya Kayaknya pembimbing bisa lapangan, deh, Bu Eni. itu ya pembimbing kita. Jadi Iya, nggak alurnya ya. bingung. Di alurnya, di alur apa ya? Di Satu dosen dia, kan ini dosen Oh, di PA, terus alur. tambah lagi Alur. dosen pembimbing lapangan. lapangan berarti ya. Iya di Jadi kan, tengahnya. yang kalau di saya kan yang paling kiri pasti sama tuh, Ya. arsitektur Sama UBL. apa dia? Habis itu berarti pembimbing lapangan, Pembimbing. sebelahnya. Oh, Oh, berarti dosen PA jangan dulu. Berarti tulisannya jangan pembimbing, mitra. Jadi kalau misalkan penelitian, tulisannya Oh ini iya. mitra dari lembaga riset atau laboratorium riset. Kita jangan bilang karena di sini kan harus ada tanda tangan MOU. Tanda tangan MOU-nya kan bukan dengan pembimbing, tapi dengan mitranya. Oh, iya, wes. Nah, nanti di dalam mitra itu Karena mereka ditempatkan mau pembimbing. menyelesaikan ke Ya, siapa? berarti di tengah-tengahnya antara mitra dengan dosen PA ada satu tab lagi
ada satu kolom lagi tulisannya pembimbing. Pembimbing itu pembimbing dari kita gitu. Berarti ada 5 ya tambahannya ya. Kalau di saya kan 4. Pembimbingnya dari QL. Kalau yang pembimbingnya dari mitra ya di mitra. Mitra itu aja, dalamnya istilahnya all in termasuk pembimbing lah. Ada lagi? Jadi 5 ya. Kalau saya kan 4. Bapak itu tadi. Kalau Ini kan saya cuma 4 karena nanti di antara mitra sama dosen PA di tengah-tengahnya ada pembimbing. Masih harus pembimbing dulu. Mitra kan, mitra terus dalamnya pembimbing apa? Kodratnya Gak usah ditulis mitra aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Salam dulu. Salam. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian kegiatan dari Hibah Kurikulum MTKM, yakni penyusunan POS Kurikulum MTKM untuk sesi yang kedua. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga kita dapat terus melanjutkan kegiatan untuk menyelesaikan kurikulum MTKM ini. Juga ucapan terima kasih kepada yang terhormat Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur Ibu Anggra Media yang setia mendampingi dan mengarahkan tim Hibah MTKM Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur untuk menyelesaikan laporan. Baik, untuk sebelum menginjak ke acara inti, ada sepatah kata-kata yang akan disampaikan oleh Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur, ada Ibu Anggra Media. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Didit. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Salam. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk melanjutkan pembuatan prosedur operasional standar sesi 2. Di mana beberapa hari yang lalu kita sudah mengerjakan sesi 1 ya. Kita sudah mengerjakan sebagian dari prosedur operasional standar. Nah, hari ini kita akan finalisasi. Finalisasi artinya kita akan menyelesaikan secara keseluruhan prosedur operasional standarnya supaya setelah hari ini kita bisa minta diresmikan oleh lembaga penjaminan mutu dari Universitas Budi Luhur. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk hari ini dapat menyelesaikan prosedur operasional standar khusus untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi pelaksanaan hibah kerjasama kurikulum program studi arsitektur Universitas Budi Luhur. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, tetap bersemangat. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Nah ini saya ubah Bu ya, yang punyanya Bu Edi, rincian yang ketua program studi arsitektur ini melakukan kerjasama dengan desa mitra, kan nggak mungkin desa mitra tempat kakak. Berarti enggak ya? Saya ubah Universitas Budi Luhur yang diwakili oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat menjalin kerjasama dengan desa mitra untuk menyelenggarakan proyek untuk menyelenggarakan program proyek di desa mitra. Berarti tempat lo nanti di bagian visinya bukan studi ya, tapi DRPR. Ya. Bu, yang tadi gimana? Yang mana? Yang itu aku baca boleh Bu. Kalau proyek independennya itu bukan proyek yang Yang tapi gimana nih diskusinya Bapak Ibu? Gimana? Pas banget. Proyek independen. proyek independen. Kan tadi kalau aku bilang kan syaratnya proyeknya terbangun. Tapi ternyata harus terbangun. ternyata kata Dinggit kayaknya berat. Iya. Gimana kalau misalkan dia ikut sayembara, walaupun tidak menang gitu, tapi ngikutin gitu ya, boleh nggak? Minimal harusnya gimana? Bu, Studi atau minimal apa? harus masuk proses apa istilahnya? Nah,
sekarang taunya dari mana? Kan misalkan awal kuliah dia ngambil, ternyata begitu pengumuman dia nggak dapet, kasihan dong. Iya, Masa terus- ngomongin apa sih? Studi atau proyek Studi atau independen? proyek independen. Program studi. Proyek independen. Kan Ada. ada bisa sendiri. Misalnya- Bisa aja dia misalnya Kalau bikin gitu bisa- proyek bisa sama orang arah-arah tua, nanti. misalnya. Enggak, maksudnya Mbak ini lagi nanya kalau soal sayembara. Iya. Kenapa? Kan Bisa menurut dimasukin ini ya, harusnya sayembara. bisa dimasukin. Oh. Sayembara. Emang berapa lama sih jangka waktunya satu semester itu ya? Iya, satu semester kan kadang gini Bu, kayak kita misalnya redesign, apa gitu ya. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Batasin, Nah, Nanti boleh. batasin tapi kriterianya Minimal tingkat nasional. nasional. Oh, minimal tingkat nasional. Oh, Tingkat kalau cuma nasional. desain Itu, itu nggak iya, boleh. saya gitu Bu. Iya. Kalau enggak, ini salah satunya adalah menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Berarti bisa Mbak. Jadi dia nggak bisa kalau ikutnya workshop UKI gitu, nggak dapet. Karena kan itu kan sifatnya nggak nasional, tapi masih satu wilayah. Regional. Ya, dia harusnya nasional. Misalkan yang bikin tingkat nasional, yang bikin IAI kayak gitu kan berarti tingkat nasional tuh. Baru boleh. Nah, tapi di sini durasinya juga ada nih 1 atau 2 semester. Ini bagian badannya bawahnya tadi. Iya. bagian itu. Iya. Nah, kalau kita tentuin aja harus 2 semester. Enggak, di kita udah ada kalau dia 1 semester maka dia dapatnya 14 SKS maksimal pengakuannya. Tapi kalau dia 2 semester maka pengakuannya maksimal 28 SKS. Kan bisa aja dia ikut sayembara. Kadang-kadang waktunya malah cuma 2 bulan, 3 bulan. Kan ada sayembara yang begitu kan, durasi waktunya pendek. Cuman itu sih Mbak, kalau nggak menghasilkan produk yang mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Udah, itu doang. Terus batas konsep biasanya ya, brand ini. Iya, rally. Ya ada macam-macam sih Pak. Biasanya kalau udah menang rally, nanti Paling gini jatuhnya Mbak, kalau misalkan dia dari awal kan kita bisa lihat nih tingkat lombanya. Kalau misalkan mungkin nasional ya nggak bisa 14 SKS. Kita ambil mata kuliah apa yang kira-kira bisa kita alihkan. Selebihnya dia masih harus kuliah, tapi mungkin kalau tingkat internasional lebih kompleks ya. Mungkin bisa kita pulin tuh 14 SKS bisa kita transfer nilainya. Paling begitu prakteknya ya, tidak di posnya ini. Kalau posnya kan cuma bagian alurnya aja. ya bisa. Kalau dari bagian yang di websitenya Kemendikbud itu tetap proposal dulu. Contohnya Proposal dulu. proposal dulu ke kampus, terus baru kampusnya melihat. Dosen PA kalau nggak Ya, salah dosen dosen PA. kalau di yang Kemendikbud dosen PA Iya, kalau di sini ya kan dosen pembimbing Bu. pembimbing ya ke PA Iya, paling dosen. kenal dosen PA dulu Enggak, dosen pembimbing. pembimbing ya Pembimbing dia yang mengevaluasi, kemudian menyetujui apakah itu layak. ini mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik di PA. Oh iya ya. Hmm. Hmm. Yang mahasiswa poin A Oh iya ya. kan. KP ada tapi KKN nggak ada ya. KKN nggak ada Bu yang didaftarin itu ya. Yang kemarin dikasih sama Pak Sofi. POS KKN. Nggak ada ya. Iya. Tapi saya salah itu dia. Berarti mungkin nggak disediain kali dari DRPM-nya. Jadi kan DRPM itu kan merampung. Tapi ini kan ya. Coba tanyain. Jadi DPM belum masih ke Susah juga dia. repotnya kalau udah sistem begitu nggak kira apa Pak? Program yang tidak ada. Tapi kalau nggak salah bukan KKN kan ya? Bukan. Siapa yang bukan ya? Sudah. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu menunjukkan malam, kita akhiri saja penyusunan
prosedur operasional standar kurikulum PKS sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita susun ini memberikan masukan dalam penyusunan laporan akhir dari hibah kurikulum PKS. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.